Hikayat Abu Nawas dan Botol Ajaib. Siapa yang tak mengenal Abu Nawas? Sosok penyair cerdik yang dikenal memiliki selera humor tinggi ini begitu masyhur di kalangan umat Islam. Meskipun tingkahnya yang nyeleneh, tetapi Abu Nawas merupakan seorang yang cerdas. Dalam perjalanan hidupnya, Abu Nawas dikenal dengan pemimpin Raja Harun ar-Rasyid. Sang raja begitu kagum dengan kecerdikannya. Meskipun tak jarang, kecerdikannya itu membuat baginda Raja Harun ar-Rasyid harus dipermalukan oleh Abu Nawas. Namun, seperti tidak ada bosannya bagi baginda Raja Harun ar-Rasyid untuk memanggil si cerdik Abu Nawas. Hal ini, baginda Raja Harun ar-Rasyid sengaja menjebak Abu Nawas dengan memberi tugas yang sangat aneh. Wahai Tuan Abu Nawas, akhir-akhir ini aku sering mendapatkan gangguan perut, dan itu sangat mengganggu aktivitasku. Menurut tabib pribadiku, aku terkena serangan angin. Ampun tuanku yang mulia, apa yang bisa hamba lakukan agar tuanku dapat segera sembuh? Jadi intinya aku hanya menginginkan engkau menangkap dan memenjarakannya, angin. Begitu mendengar perkataan yang aneh dari baginda raja, Abu Nawas hanya bisa terdiam tak mampu menjawab. Tidak ada sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Abu Nawas yang biasanya dapat menjawab pertanyaan baginda raja, kali ini hanya terdiam. Dirinya tak habis pikir bagaimana juga cara menangkap angin. Oleh karena itu, ia bingung bagaimana cara membuktikan bahwa yang ditangkap itu memang benar-benar angin. Pikir Abu Nawas, semua angin tidak bisa dilihat, tidak seperti air meskipun tidak berwarna, tetapi masih bisa dilihat secara kasat mata. Sesaat setelah berpikir, Abu Nawas meminta baginda Raja Harun untuk memberinya waktu agar dapat menangkap angin. Ia lalu diberi waktu selama 3 hari untuk berpikir. Abu Nawas pun pulang ke rumah sambil memikirkan cara tersebut. Akan tetapi, hal itu tampaknya tidak membuatnya sedih, karena berpikir merupakan bagian dari hidupnya, bahkan merupakan suatu kebutuhan yang harus terpenuhi. Sambil berjalan menuju rumah, Abu Nawas yakin bahwa dengan berpikir akan terbentanglah jalan keluar dari kesulitan yang sedang dihadapi. Karena dengan berpikir, ia yakin bisa menyumbangkan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan, terutama orang-orang miskin. Maka tak jarang Abu Nawas menggondol sepundi penuh uang emas hadiah dari baginda raja atas pikirannya yang brilian itu. Namun yang terjadi selama 2 hari terakhir, Abu Nawas belum juga mendapat cara untuk menangkap angin, apalagi sampai memenjarakannya. Sedangkan esok adalah hari terakhir yang telah ditetapkan baginda Raja Harun. Karena begitu beratnya tugas tersebut, Abu Nawas hampir saja putus asa. Dirinya benar-benar tidak bisa tidur walaupun hanya sekejap. Seperti sebuah takdir, kali ini Abu Nawas harus mendapatkan hukuman karena gagal melaksanakan perintah baginda raja. Abu Nawas pun berjalan guntai menuju istana. Di tengah-tengah kepasrahannya akan takdirnya itu, ia teringat sesuatu, yakni Aladin dan lampu wasiatnya. Bukankah jin itu tidak terlihat ya? Abu Nawas sontak langsung kegirangan dan segera berlari pulang. Setibanya di rumah, ia secepat mungkin mempersiapkan segala sesuatu untuk menuju istana. Begitu sampai di gerbang istana, Abu Nawas segera dipersilakan masuk oleh para pengawal karena baginda Raja Harun sudah menunggu kehadirannya. Dengan tidak sabar, baginda langsung bertanya kepada Abu Nawas. Wahai Tuan Abu Nawas, apakah engkau sudah bisa memenjarakan angin? Sudah baginda raja yang mulia. Setelah itu Abu Nawas mengeluarkan botol yang sudah disumbat. Kemudian botol tersebut diserahkan kepada baginda raja. Baginda raja lalu menimang-nimang botol itu sebelum bertanya lebih lanjut. Wahai Abu Nawas, mana angin itu? Di dalam botol itu, tuanku yang mulia. Engkau jangan main-main, aku tak melihat apa-apa. Ampun tuanku yang mulia, memang angin tidak bisa dilihat, tetapi bila Paduka ingin melihat angin, tutup botol itu harus dibuka terlebih dahulu. Setelah tutup botol itu dibuka, baginda Raja Harun mencium bau busuk yang sangat menyengat hidungnya. Baginda Raja sepertinya sudah mengetahui jika dirinya sedang dipermainkan oleh Abu Nawas. Engkau jangan cari masalah, Abu Nawas. Ini bau apa?
Mohon ampun Baginda Raja yang mulia, tadi hamba buang angin dan hamba masukkan ke dalam botol itu. Karena hamba takut angin yang hamba buang itu keluar, maka hamba memenjarakan dengan cara menyumbat botol itu. Akhirnya Baginda tidak jadi marah karena penjelasan Abu Nawas memang masuk akal. Untuk kesekian kalinya Abu Nawas selamat dari hukuman dan berhak mendapatkan hadiah dari Baginda Raja.